Tapi baru nemu tempat ini Mau hampir maghrib. Aku sih nggak berani sih kalau aku. Terus, tuh lihat sendiri. Oke bros, kita hari ini sama temenku Rosa Jusa. Yoi. Aka- IG-nya? Rosa Jusa. Oke. Ini pertama kali ngecamp yang ke hutan banget atau keberapa kali? Udah beberapa kali. Udah berapa kali? Biasanya di Andong. Oh, Terus ini ya naik gunung ya? terus ke pantai. Ini yang apa sih? Motor sampai ke sini itu baru motocamp. pertama kali. Motocamp. Motocamp. Kita ajakin untuk motocamp. Gimana? Mantap nggak? Kayak seru banget. Apalagi tadi ada kejadian. Betul. Tadi tuh sebenarnya kita belum tahu lokasi ini. Terus kita udah muter tuh ya. Iya, sampai atas. Udah sempet naik atas dan kita udah muterin area. Iya. Daerah sekitaran sinilah areanya. Dimana tempatnya nggak usah. Nanti rame. Iya. Ntar biar bros kalian tahu secara pribadi ya. Nah, ini kita sambil makan biar makin mantap malam ini. Kita makan apa? Indomie. Sebenarnya ya mau nggak mau kita Indomie karena tadinya kita mau ke Pacitan. Betul. Sebenarnya. Terus akhirnya ada gempa 4,9 ya kita mengurungkan niat. ngurungin niat lah ya. Akhirnya karena ya daripada Iya. Mending aman. Tapi ya karena kita pakai plan B, ya udah mau nggak mau tadi juga harusnya kita sambil mancing, pengennya dapet ikan ya walaupun nggak tahu ya. Tapi minimal daerah sana masih bisa belanja lagi. Terus ya udah deh kita pindah aja. Akhirnya naik ke kawasan yang pegunungan. Ya tapi ya mantap ya. Mantap sih. Walaupun kita pindah, banyak momen kejadian yang wah keren lah. Mau seru tapi kok. Tapi ya cukup kaget sebenarnya ya. Iya. Tadi ya. Karena kita nggak tahu medan. Kita nggak tahu medannya. Kita langsung wah. Terabasan. Kita ya coba jalur akhirnya. Jadi kita beneran udah sampai pucuknya. Dari satu lokasinya pindah lokasi yang lain. Ternyata jalurnya rusak dan nanjak, nikung. Betul. Tuh pusing sih. Tapi akhirnya sebelum kesini kita tadi disuguhi momen ya. Iya. Momennya itu nanti masuk nggak? Ya ntar kita masukin nih. Nah, itu. Wah, momennya kayak gitu. Emang secakep itu sih. Mantap sih. Ya dari bersyukur ya kita ya. Tadi dapat momen itu. Kita dapat momen itu yang tadi akhirnya wah cakep nih momennya. Nggak sia-sia nih. Ya bisa tahu lah ini daerahnya di mana dengan video ini. Ya, itu tapi ya beneran ya udah kita emang udah niatin tadi. Kalaupun kita nggak nyampe di lokasi campnya sore hari ya udah gitu. Tetap gas aja nge-campnya. Tapi ya oke sih ya hari ini ya. Terus ini gua nyetup versi ini udah lama kepengen nge-setup nge-camp kayak gini. Cuman baru kesampaian hari ini dan barengan sama Rosyad juga. Tadi ya biasanya nge-camp sendiri. Soalnya kalau sendiri juga ribet. Mati sih. Nggak kuat sih aku. Ya beneran harus ada yang megangin kan. Posisi kayak gini di kondisi yang anginnya kencang banget. Betul. Kan kalau tadi cuman tempat-tempat yang ketutup gitu mungkin masih oke lah. Kayak yang waktu di Green Grass Cikole itu masang sendiri aja tuh lumayan lama walaupun flashlight biasa sebenarnya. Jadi cuman nutupin tenda aku. Oh iya. Nah tapi itu juga lumayan lama karena sendirian dan kondisinya sudah hujan deras. Nah PR kalau sih. itu PR banget dan ya ini berdua enaknya terus bareng Rosyad diriinnya. Jadi ya lebih enak sih dan enaknya kita punya 2 tempat untuk neduh sih. Betul. Jadi lebih leluasa lah. Kita berangkat dari jam berapa tadi? Kita kumpul jam 2 ya?
Kita kumpul jam 2 jam terus 3-an lewat kita 3 OTW. Tapi baru nemu tempat ini Mau hampir maghrib. jam 5. Jam 5-an lebih, setengah 6 kayaknya tadi ya. Iya. Pas banget sunset ya kita. Iya, pas banget. Nah itu Baru nemu tempat ini, akhirnya memutuskan ini jalannya lumayan lumayan curam. Soalnya cukup ini ekstrim sih. di bawah gunung es. Tuh, lihat sendiri. Kita harus sambil megangin. Ada yang lepas. Nggak tahu ya, soalnya tadi sih estimasi pas kita ngecek tuh ada mau hujan ya. Iya, malamnya. Jam 12-an. Tuh ada hujan. Jadi kita nggak tahu. Ini Kelihatan nggak? Ya semoga aman lah nanti. Jadi tadi ada mau hujan, kayaknya sih jadinya kayak gini ya. Biasanya anginnya mulai kerasa dan ini sebenarnya cukup tinggi kita di kawasan sini. Nggak tahu ya berapa mdpl ya kita ya. Padahal kita tuh diapit 2 bukit. Jadi Nah, tapi tengah-tengah tuh. Tengah-tengah, cuman anginnya tetap berapa? Kalau di sini sih 900-an, tapi harusnya sih di di 1000-an sih. Di 1000 mdpl-an. Ya lumayan tinggi banget sih udah. Kita awalnya mau ke atas ya. Mau atas mungkin lagi. Itu 1200 lebihan. Ya, 1000 lebih lah. Tapi akhirnya kita turun dari bukit di antara 2 bukit. Dan tapi walaupun kita tadi udah sampai atas, ya alhamdulillahnya kita turun dan kita dikasih tahu ya ternyata di daerah situ nggak boleh. Udah nggak boleh. Karena ya cukup dekat dengan kawasan Merapi tadi. Ya ternyata udah kesepil. Daerahnya di mana kalian lihat aja tuh di videonya yang tadi ya. Tebak aja sendiri. Bisa balikin lagi ini di mana ya, ini di mana. Nah itu kalian bisa ngecek di situ. Yang pastinya di kawasan sekitaran Merapi kita. Betul. Nah itu ternyata nggak boleh karena terlalu dekat dengan Merapinya gitu. Ini juga kita akhirnya mempercepat perjalanan OTW juga tadi ya. Iya. Udah sempat gerimis ya, udah sempat hujan juga. Jadi sampai sini kan udah gerimis ya. Bahkan kita tadi belanja akhirnya ya udah mau nggak mau buruin belanja aja gitu. Yang penting ada persediaan bekal lah buat sampai besok gitu. Tapi alhamdulillahnya sampai sini kita istirahat sekitar 30 menitan langsung kebuka itu semua. Langsung bagus tuh. Asli sih. Asik. Langsung dikasih, kalau kata orang-orang mestakung. Semesta mendukung kita, kedatangan kita. Semoga sampai kita pulang selalu didukung. Amin. Dan besok pagi ya, subuh insya Allah, semoga aja nih dapat momen Merapi yang megah banget. Amin amin. Ini kayak kuah es. Padahal tadi masih panas, tapi udah langsung dingin. Ini udah sampai putus-putus karena kencang banget tadi anginnya. Sebelum ini mulai, roboh dulu baru mulai. Ini asik sih, maksudnya bisa bawa teman untuk ngecamp ke area yang ya bisa dibilang jarang banget ya. Tempat kayak gini ya pasti ya. Betul. Nah itu. Tapi kalau sendiri kayaknya juga. Nah kebanyakan temen-temen tuh ngirain gua nggak sendiri beneran tuh. Jadi kadang ada beberapa temen yang kita jadiin untuk ngelihat langsung gitu ya, jadi apa, orang yang saksi secara langsung gitu. Jadi kalau pas nongkrong emang lu beneran. Nah ada teman-teman deh kayak Rosya, terus kemarin temanku juga Imam. Nah itu akhirnya ngerasain itu beneran ya, bisa ngerasain lah tenangnya ya, walaupun sebenarnya nggak semuanya ya bisa diajakin, tapi ya pada akhirnya mengerti
seperti apa proses nge-create konten untuk di alam. Gimana Syat menurutmu Syat? Setelah ngelihat aku konten tadi Gabut. the real orang-orang gabut ya. Orang-orang gabut. Tapi mantap sih, keren. Kalau sendirian kayak gitu di tempat kayak gini, aku sih nggak berani sih kalau aku. Jujur ya. Nggak beraninya karena alam atau apa dulu? Karena pertama medan. Medannya terlalu terjal. Kalau kita nggak ada teman, ya amit-amit. Nanti kan nggak ada yang tahu kayak gitu. Kalau ada teman kan jadi adalah paling nggak satu orang yang tahu kita kenapa. Betul. Gitu. Nah jadi itu kita ngecamp terutama. Kenapa gue berani sendiri? Karena yang pertama medannya itu ya udah cukup familiar, maksudnya bukan familiar karena sering ya, tapi udah cukup tahu harus melakukan hal apa. Nah itu juga salah satunya ya, makanya kalau teman-teman pengen yang solo motocamp atau solo camping ya sebisa mungkin barengan dulu nih sama orang-orang yang emang udah pernah. Jadi jangan langsung sendirian kemana, jangan karena galau gitu, wah habis putus, wah jangan. Alhamdulillah, jangan pernah melakukan hal yang menyepelekan, mainnya di alam apalagi kan. Nah itu juga salah satu yang harus teman-teman perhatiin, bro sekalian harus merhatiin lah soal itu. Jadi kita bukan takut dengan apa yang ada di lokasi gitu, karena kalau hal-hal kayak gitu ya sudah gitu. Percaya tidak percaya ya silahkan ke masing-masing, tapi alamnya yang kita lebih takutin. Nah kenapa tadi kita tidak jadi ke Pacitan, itu juga salah satunya alam karena pantai selatan yang dimana itu cukup mengerikan. Dengan adanya si gempa tadi, terus kita tidak tahu gelombangnya akan bertambah atau tidak. Nah jadi ya lebih baik kita memindah rencana. Nah itu harus diperhatiin sih. Kita beneran waktu kumpul itu langsung ngecek, wah ada gempa nih, kayaknya harus pindah. Akhirnya nemu tempat ini. Akhirnya kita ya udah nyoba deh ke area sini. Tadi kita udah kepikiran ya antara ngecamp atau enggak ya. Kalau nggak bisa ya udah balik gitu. Tapi ya alhamdulillah dapet tempat yang kayak gini, dan mungkin besok pagi bisa, atau ntar aku kasih ini beda mungkin videonya. Kita kasih video sendiri. Aku kasih di video gimana megahnya besok pagi ya. Semoga paginya cakep. Kita kalau di alam kenyangnya enak, berkahnya insya Allah dapat. Amin. Karena ya ketenangan bro. Kita tidak mendapatkan itu di kota. Apalagi dengan tadi kita ya kayak tadi ya nggak sengaja kita ngasih ungkapan yang cukup mendalam soal dikasih semesta secakep itu. Betul, gila banget. Dan ya itu sempat ya bahasan soal drone deh di area ini gitu kan. Ternyata boleh di beberapa titik. Ini di luar ini lingkungan hutan ini, hutan kawasan yang dinaungin sama pemerintah. Sama apa sih badan sama perhutani. Nah itu kalau yang ada hutan lindungnya terutama itu tidak boleh ngedrone, tapi di beberapa kawasan masih boleh, kayak kemarin di Kelangon, terus di Kali Kuning, Kali Angkrik itu boleh, tapi di beberapa bagian. Termasuk tadi di lokasi ini juga boleh, tapi hanya beberapa bagian. Di jalan gitu. Ya tadi ya Kak. Ya termasuk itu di jalan masih yang cukup oke lah. Nah itu, jadi mungkin yang pengen main ke kawasan Merapi masih bisa ngedrone, tapi sebisa mungkin tanyain sama orang-orang sekitar. Kalau bisa yang ada retribusi ditanyain gitu.
Ya beberapa hal kita harus ikutilah, mau nggak mau ya. Mau nggak mau. Kesel ya. Tapi ya sudah, kita ikutin dan ya semoga masih ada hal lain yang masih bisa kita ambil. Termasuk ya tadi alhamdulillah ya kita dikasih megahnya dan kita dikasih waktu untuk buat ngedrone gitu. Ya daripada tiba-tiba udah nerbangin bayar ya, bros kalian tahu lah harganya berapa. Kalau nggak tahu ini searching Tiba-tiba langsung searching, nah bisa kaget nih kalau buat yang nggak ngerti dan nggak paham nih. Betul. Nah, ini bros kalian yang tahu mungkin ya segitu. Nah itu juga ya memang mau nggak mau lah akhirnya kita ikutin. Dan walaupun impactnya kan jadi teman-teman semua nggak bisa menikmati keindahannya. Iya, ya kita juga jadi terbatas pengen ngasih tontonan virtual gitu. Tapi ya kita akan coba selalu nyari hal-hal lain lah buat nyariin gimana caranya tetap bisa oke. Ya Itu alhamdulillah kita insyaallah bisa tenang. Ya semoga malam ini lancar, enak, lancar sampai besok pagi dapat momen. Amin. Oke bros, itu aja mungkin kita ini jadi konten baru. Semoga nanti ada lagi kontennya. Gimana Rosyad, ikut lagi kita ngecamp lagi? Kita agendakan ke mana? Ke Pacitan itu belum. Jadi kita Pacitan dulu. Baru nanti kita nyari lagi. Sebenarnya itu karena kita berdua sebenarnya bukan tipikal yang suka di pantai ya. Betul. Tapi ya tetap kadang pengen ke pantai teman. Ya tetap sekali dua kali. Ya sekali lah, masih sekali dua kali masih oke lah. Sama mungkin beberapa pantai. Nah mungkin ada waktu kita bisa ke Banyuwangi nanti, bisa ketemu sama sahabat kita Mas Furkon. Nah itu brewok pengembara. Saya juga brewok. Kita juga brewok kan. Jadi kita satu circle. Ya nanti semoga bisa ada waktunya kita bisa ke sana. Oke bros, itu aja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.